Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anggraini dengan NIM 2024 46054 dari Prodi PGSD kelas 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Manusia dan Pendidikan, memahami hakikat manusia dalam pendidikan abad 21. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dian Amori MPD. Pertama-tama kita awali dengan hakikat manusia dalam filsafat pendidikan. Dalam filsafat pendidikan, manusia dipahami sebagai makhluk yang memiliki dimensi jasmani, akal, moralitas, sosial, dan spiritual, dan kemampuan berkembang sepanjang hidup. Seluruh proses pendidikan, mulai tujuan, kurikulum, hingga metode belajar selalu bertumpu pada pemahaman tentang hakikat manusia ini. Di abad 21, pemahaman itu semakin penting karena manusia harus menjadi pribadi yang kritis, adaptif, berkarakter, dan mampu memaknai perubahan zaman. Pendidikan tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi membentuk manusia yang utuh, memiliki arah hidup, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat. Yang kedua, manusia sebagai makhluk berakal. Akal merupakan ciri utama manusia yang membuatnya dapat berpikir, menganalisis, dan membuat keputusan. Dalam pendidikan, akal berperan besar untuk memahami konsep, mengolah informasi, serta mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Abad 21 menuntut manusia mampu menyaring informasi, bersikap analitis, dan tidak mudah terpengaruh. Karena itu, pembelajaran perlu mendorong diskusi, proyek, dan kegiatan yang menantang kemampuan berpikir, sekaligus membiasakan peserta didik menggunakan akal secara bijak dan bertanggung jawab. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk bermoral. Selain akal, manusia juga memiliki kemampuan moral yang membantunya membedakan antara yang baik dan yang buruk. Moralitas tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk melalui pembiasaan, keteladanan, dan lingkungan sosial. Pendidikan harus menanamkan nilai seperti jujur, tanggung jawab, empati, dan integritas agar kecerdasan intelektual tidak disalahgunakan. Tantangan moral di era digital seperti hoax, plagiarisme, atau perilaku tidak sopan menuntut sekolah mengajarkan etika digital. Guru memegang peran penting sebagai teladan dalam kehidupan moral peserta didik. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Dalam pendidikan, kemampuan sosial sangat penting karena belajar tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga melalui kerjasama, dialog, dan kolaborasi. Abad 21 menuntut kemampuan bekerja dalam tim, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik secara bijak. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberi ruang bagi peserta didik untuk belajar berkomunikasi, berempati, serta membangun hubungan sosial yang sehat, baik di dunia nyata maupun digital. Yang kelima, manusia sebagai makhluk spiritual. Dimensi spiritual memberi manusia makna dan arah hidup. Spiritualitas mencakup kemampuan merenung, memahami diri, mensyukuri hidup, serta terhubung dengan nilai-nilai luhur. Pendidikan yang mengabaikan aspek ini beresiko menghasilkan manusia yang cerdas tetapi kosong secara batin. Maka sekolah perlu mengembangkan pembiasaan nilai kebaikan, kegiatan refleksi, serta toleransi antar agama. Guru berperan sebagai figur untuk membantu peserta didik menemukan ketenangan, kedewasaan emosional, dan karakter yang kuat. Dan yang keenam, manusia sebagai makhluk dinamis atau lifelong learner. Manusia selalu berkembang sepanjang hidup. Perubahan zaman, teknologi, dan kebutuhan kerja menuntut setiap orang terus belajar dan beradaptasi. Lifelong learning mencakup kemampuan belajar mandiri, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan kesadaran untuk terus meningkatkan diri. Tantangan era digital seperti distraksi, informasi berlebih, atau budaya serba cepat perlu diimbangi dengan pendidikan yang melatih fokus, refleksi, dan kebiasaan belajar berkelanjutan. Pendidikan harus membentuk manusia yang fleksibel,
ingin tahu, dan mampu bertahan menghadapi perubahan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.